Zaman dulu beli laptop tuh kita harus merogoh kocek 5 jutaan. Sekarang karena ada Advan, dia bisa bikin laptop yang harganya cuma 2 jutaan aja. Ya, seingat saya dulu, saya pengen beli laptop 2 jutaan dan nggak ada pilihan laptop baru. Dan saya memutuskan beli laptop bekas, yang mana kalau beli laptop bekas itu pasti ada risiko kerusakannya. Dan kali ini kalian nggak perlu khawatir, karena Advan sudah nyediain nih laptop yang harganya 2 jutaan aja. Ya, ini termasuk harga terjangkau ya, ketimbang brand-brand lain. Nah, kalian pasti penasaran nih, seperti apa laptopnya, speknya seperti apa, apakah bisa ngapain aja nih bang? Dan menurut saya sih ini cocoknya buat mahasiswa yang baru masuk kuliah, atau nggak buat anak-anak yang baru masuk sekolah. Nah, kalian pasti penasaran gimana speknya? Kita pindahin dulu kamera ke atas buat unboxing, sama speed review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing, kita langsung aja unboxing boxnya. Packagingnya aman ya, jadi kalau kalian kirim keluar daerah dari Advan pasti jamin ya produknya nggak kenapa-napa. Nih, karena sudah dilengkapi sama kardus luarnya juga, jadi kardus dalamnya nggak bakalan rusak. Oke, Advan. Dan kita coba lihat spesifikasinya. Ini dia menggunakan Intel Alder Lake N100 ya. Dan ini RAM-nya 4 GB dan storage-nya 128 GB eMMC. Kelihatan nggak ya? Tuh. Speknya lebih detail ya. Ukuran layarnya di 14 in. Jadi Advan sudah bikin ya safety banget ya untuk pengirimannya. Ini dia tampilan boxnya, warna hitam dengan magenta gitu, Advan T-Book ya. Kalau sebelumnya kan Advan Transformer. Ini harganya lebih terjangkau ya. Kalau saya cek sih harganya cuma 2.700.000-an. Paling naik dikit aja ya kalau normal-normal gitu. Oke, ada panduan aktivasi Windows-nya ya. Ini kalau ada masalah tinggal diaktifasi aja. Udah dikasih tahu ya, tinggal diikuti aja langkahnya. Wow, ini ya. Oh, lumayan berat juga laptopnya. Ini dapat buku petunjuk sama kartu garansi, sama adapter charger. Dan bentuknya seperti ini, yang lubangnya masih gini ya, belum USB Type-C. Tapi oke, karena harganya murah, cuma 2 jutaan aja. Ini 24 watt ya. Oke, kita coba lihat laptopnya. Cakep sih ya. Ini cakep cuy. Nih, desainnya seperti ini. Tuh. Advan logo terbarunya, kita coba buka dulu. Dan ini seperti biasa kalau Advan bikin laptop tuh bisa segini ya, 120 derajat. Cakep. Oke, keren. Kita langsung aja hidupin. Oke, hidup ya. Ntar kita bahas lebih detail lagi. Saya mau install aplikasi sama testing dulu nih buat laptop Advan terbaru ini. Nah, itu dia video unboxingnya. Selanjutnya kita bahas di bagian desainnya. Bentuknya sih hampir sama ya seperti Advan Transformer. Cuma ini desainnya terlihat elegan ya dengan logo Advan terbaru di samping ini. Kalau Transformer kan emang itu gaming banget bentuknya. Kalau ini emang elegan gitu bentuknya. Yang menurut saya sih secara ukuran sudah pas ya. Dan yang ini untuk cover depannya udah pakai logam juga. Nah, finishing dari laptop ini juga udah cukup baik ya. Nggak kelihatan murahan. Build quality-nya laptop ini tuh cukup rigid, bezel-bezelnya juga serba tipis dan secara dimensi juga compact. Nah, tebal laptop ini tuh yang dimensi ini ada di angka 32 cm untuk panjangnya, lebarnya di 21 cm dan tebalnya cuma di 1,9 cm aja. Nah, berat laptop ini tuh di bawah 1, kg dan chargernya di 200 gram. Nah, ini untuk chargernya di 24 watt ya. Nah, ini juga kecil dan ringan. Jadi total bobotnya itu secara keseluruhan di bawah 1,5 kilo aja. Dan secara desain menurut saya Advan T-Book terbaru ini udah cukup tipis dan elegan ya. Jadi coba nih kalau teman-teman pakai nongkrong, ya misalkan kalau buat script ya di kafe-kafe gitu, ini udah kelihatan elegan dan nggak kelihatan laptop di harga 2 jutaan. Di bagian keyboardnya, di sini tuh layout dan ukurannya sudah cukup oke ya. Cuma di sini tuh belum ada LED backlight-nya juga. Dan ini wajar di harga segini. Untuk feel-nya sih lumayan nyaman dan jarak antar tombolnya juga lumayan oke. Buat ngetik juga jarang salah pencet ya, kecuali tombol panahnya ini. Di sini tuh dibikin simple dan kecil.
Dan yang bikin riskan buat kepencet. Beneran ini kecil banget untuk tombol pack up dan pack down-nya ya, agak sulit nih kalau kalian saling mungkin merem atau kurang terbiasa pakai laptop ini, pasti ketekan keduanya karena ukurannya kecil. Lanjut untuk touchpad-nya, menurut saya ukurannya udah pas dan feel-nya juga nyaman dan responsif. Klik kanan, klik kirinya juga udah cukup oke. Jadi buat kerjaan ngetik-ngetik ini udah pas, cuma yang bikin riskan yaitu tombol pack up dan pack down-nya yang ukurannya kecil-kecil ya. Tapi ini jarang kepake kalau kalian sudah pakai mouse. Lanjut kita bahas ke input dan outputnya. Nah kalau saya lihat sih Advan nggak pelit-pelit banget ya untuk masalah input dan outputnya. Walaupun ini harga laptop cuma 2 jutaan aja. Ya tapi di sini tuh belum hadir USB 4 ya. Wajar banget sih harga cuma 2 jutaan aja. Nah kita cek di sebelah kiri ada buat powernya. Ini ada port buat power. Kemudian ada satu USB 3.0. Terus ada satu HDMI di sini dan ada satu USB Type-C di sini. Yang salah satunya bisa dipakai buat ngecas juga dan bisa dipakai buat display ke external monitor. Cuma harus pakai ya port tambahan gitu. Kalian bisa beli kok di online shop, itu harga cuma 200 ribuan aja. Nah, di sebelah kanan terdapat Keystone lock, kemudian ada satu USB 3.0, ada satu USB 2.0 dan ada satu jack audio jack ya, 3,5 mm. Dan ada satu slot buat micro SD. Jadi untuk masalah port entry level dia udah lengkap banget di kelas harganya. Selanjutnya kita bahas di bagian layarnya. Untuk layarnya dia pakai layar 14 inch masih SDTN, resolusinya di 1366 x 768 pixel dengan aspek rasio di 16:10, refresh rate-nya masih di 60 Hz, panelnya adalah panel TN ya, udah tadi saya sebutin. Kemudian untuk kualitas warna menurut saya ini udah cukup, warnanya udah cukup keluar dan cukup luas juga. Ya jangan bandingin sama laptop yang harganya 8 jutaan ke atas yang udah Full HD IPS ya, beda. Nah bezel layarnya ini sudah menggunakan desain yang menurut saya udah cukup tipis ya di sisi kiri dan atasnya, sehingga lebih kekinian. Menariknya lagi, layar ini bisa dibuka hingga 180 derajat dan ini membuat ya kita melihat layar itu jadi lebih aman lah ya. Dan ini ya kalau teman sekalian nggak sengaja ya norong seperti ini, itu nggak bakalan rusak karena emang didesain seperti ini. Nah kalau ini cocoknya banget nih kalau kalian punya laptop seperti ini ya, presentasi sama temen sambil nunjukin ke layarnya, ini loh datanya, ini loh datanya. Jadi kan nggak perlu muter laptop lagi, tinggal diginiin aja layarnya. Lanjut untuk kameranya ada di bagian atasnya ya, dan ini bisa ngerekam di 720p, dan ini juga ada shutter privasinya. Jadi kalau kalian pengen nggak kelihatan mukanya, tinggal ditutup aja kamera webcamnya. Oke, keren ya. Untuk sekedar meeting udah cukup banget. Oke, ini adalah hasil kamera dari Advan T-Book. Dan gimana menurut teman-teman suara mic-nya? Kedengeran atau tidak? Nih ya, suara testing mic-nya. Nih. Dan di webcam ini tuh bisa ditutup teman-teman. Kalau kalian pengen tutup, tutup aja. Jadi bakalan gelap seperti ini. Dan kalau kalian buka ya tinggal dibuka aja. Nanti bakalan kelihatan muka kalian. Ini cocok banget nih kalau kalian ingin privasi gitu ya. Tanpa tempel-tempel stiker di sini. Oke, gitu aja untuk hasil dari kamera webcamnya. Selanjutnya kita bahas di bagian performa. Ya, ini hampir sama sih seperti Advan Transformer kemarin prosesornya ya, menggunakan Intel Under Lake NN100 ya. Grafisnya Intel UHD Graphics, RAM-nya masih 4 GB RAM DDR4, storage-nya di 128 GB eMMC ya. Dan di sini tuh kalian masih bisa upgrade kok RAM dan storage-nya. Dengan spesifikasi tersebut, sebenarnya laptop ini tuh cocok buat kamu yang seorang pelajar atau mahasiswa gitu ya, yang lebih berkutat dengan Microsoft Office, sehingga mengerjakan tugas itu di Word, Excel atau di PowerPoint dapat dilakukan dengan mudah. Nah, lalu gimana nih kalau kalian seneng ngedit foto atau ngedit video? Saya sarankan sih kalian jangan ambil ini. Nah, kalau pengen ada bisa edit foto misalkan ya pakai Photoshop, ambil yang Work Plus ya biar enak lebih ngeditnya. Atau nggak ambil yang Advan 360 derajat Stylus Pro. Nah, kalau ini tuh lebih cocoknya ngedit foto tapi ngedit fotonya di Canva mungkin ya. Atau kalau pengen edit video hanya menggunakan aplikasi CapCut. Ya, kalau spesifikasi laptop seperti ini kalian paksa pakai Adobe Premiere ya kasihan banget ya nggak bakalan ngangkat. Terus untuk edit video di CapCut ini bisa sampai 1080p saja. Sedangkan kalau kalian edit di 4K ya bisa, cuma agak lama lah ya dan bakalan nge-freeze ya.
menurut saya sih gitu, karena dengan prosesor seperti ini ya kerjaan berat-berat seperti itu jangan dipaksakan. Kalau kalian pengen biar enak ya bisa ambil AI Gen yang emang performanya itu udah ngebut. Untuk OS di laptop ini udah dikasih Windows 11 Home yang smooth, terus juga ada WiFi, cuma belum ada slot RJ45 di sini. Jadi kalian nggak bisa langsung nyolokin, kalian harus beli adapter lagi. Kemudian untuk Bluetooth-nya 4.2, kalau mau pakai mouse atau connect ke device lain juga mudah ya. Dan yang penting garansi laptop ini udah 1 tahun dari Advan, yang mana service centernya udah tersedia banyak di daerah-daerah tentunya. Jadi untuk masalah kerusakan lebih gampang klaimnya. Lanjut untuk chargernya, ini bentuknya simple layaknya charger laptop pada umumnya. Cuma saya ini tuh kabelnya belum USB Type-C ya. Nah kalau kalian pengen bisa pakai USB Type-C, kalian harus beli adapter charger lagi secara terpisah biar bisa nyolokin ke USB Type-C-nya ini gitu. Di bagian baterai, laptop ini itu dibekali baterai 45,6 Wh ya, dan ini udah cukup gede. Pas kita uji coba, ini bisa bertahan 6 jam playback video. Oke, itu dia video unboxing dan kita nyobain device-nya sedikit ya. Menurut saya Advan T-Box ini tuh cocok banget nih buat kamu ya jadiin ya laptop pertama buat pelajar SD sampai SMA. Mungkin yang emang menunjang kebutuhan kerjaan tugas-tugas ya kayak Office, kayak di Word, Excel, atau di PowerPoint. Sedangkan jika kalian pekerja tuh cocoknya juga sih kalau misalkan memang kerjanya tuh enteng-enteng gitu. Yang olah data atau Office gitu masih bisa kok. Tapi kalau kalian kerjanya sebagai editor, saya sarankan ambil AI Gen aja langsung atau Work Plus yang seri Ryzen. Kalau ini jangan. Harga 2 jutaan ya hanya sekedar buat ngetik-ngetik dan sekedar buat main game yang ringan-ringan masih bisa banget. Nah, kalau persepsi saya, laptop ini tuh ya buat teman-teman yang ya pernah pengen beli laptop tapi budgetnya sebudget handphone. Nah kalau 2,7 juta tuh dapat handphone ya sekedar buat komunikasi dan buat chatting. Kalau kalian beli ini, kalian bisa nyentak omset mungkin, atau nggak bisa buat skripsi, masih bisa kok laptop ini membuat skripsi, atau sekedar buat tugas-tugas di PowerPoint itu udah cukup banget. Buat presentasi pun ini udah enak banget. Jadi bisa liatin ke temen nih dengan layar 180 derajat ini. Teman-teman yang berminat nih buat beli laptop ini, link pembeliannya sudah kita taruh di bawah ya di kolom deskripsi. Silahkan cek aja di situ. Dan kalau menurut teman-teman gimana soal laptop ini? Nah, tulis saja di komentar ya, apakah bagus atau tidak. Kalau dari Gadget Max sih bagus-bagus saja ya, desainnya elegan, kemudian sekedar buat ngetik-ngetik udah cukup banget. Oke, segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video yang lainnya lagi.